Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun jam berapapun kalian nonton. Selamat datang di praktikum cloud computing pertemuan ke-7 ya. Oke, jadi di pertemuan 7 ini nanti kita bakal bahas ya, lebih tepatnya bahas mengenai CI/CD atau continuous integration dan continuous deployment. Ya, dimana kita akan menggunakan 3 resource ya. Yang pertama ada code build, Cloud Run, sama App Engine. Nah, di mana Cloud Build ini buat CI/CD-nya, Cloud Run itu buat deploy backend-nya, sama App Engine itu buat deploy front-end-nya. Oke, kita mau masuk ke materi terlebih dahulu. Jadi apa tujuannya sih kita pertemuan kali ini yang udah aku jelasin sebelumnya. Nanti kita bakal mendalami tentang PaaS atau Platform as a Service. Yang dimana kita pakai layanan App Engine dan Cloud Run plus CI/CD-nya buat Cloud Build. Terus gimana caranya nge-deploy aplikasi sederhana menggunakan App Engine dan Cloud Run. Ya, tapi bahas materi terlebih dahulu. Jadi konsep PaaS seperti pertemuan awalnya yang kita dapat. Jadi konsumen atau kita itu nggak perlu ngelola infrastrukturnya seperti jaringan, server, sistem operasi atau penyimpanan. Jadi itu udah diatur oleh si platformnya atau Google GCP-nya gitu. Jadi kita tinggal langsung pakai aja si platformnya gitu. Nah, terus ini ada beberapa tampilan ya, jadi serverless common use case. Jadi kalau pakai engine sebagai berikut, kalau Cloud Run sebagai berikut. Oke, mungkin itu aja buat masalah materi. Jadi kita langsung saja masuk ke prakteknya. Oke, di sini aku udah aku bagi beberapa tab ya. Nanti di sini kita bakal call build. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Oh, ini bakal aku rapin dulu ya. Ada yang connect. Terus nanti kita pakai Cloud Run. Nah, Cloud Run ini gunanya buat deploy backend-nya. Terus App Engine nanti kayak gini. Terus nanti sama buat DB servernya pakai Compute Engine gitu ya, lebih ringan. Bebas sih teman-teman, kalau misal mau pakai yang Cloud SQL itu boleh, atau pakai Compute Engine juga boleh. Kalau Cloud SQL itu lebih mahal, 10.000 per harinya. Kalau Compute Engine itu lebih murah, tapi kalau kalian pakai free trial itu seharusnya nggak apa-apa ya. Kayaknya tampilannya gini, nanti kita bakal step by step bareng-bareng gitu. Terus nanti untuk repo-nya kita pakai repo yang di sini ya seperti biasa. Terus nanti kita pakai yang pertama 5 Docker backend sama frontend, tapi nanti ada yang dirubah gitu. Terus kita bakal masuk ke praktek. Jadi teman-teman silakan cari dulu ya Cloud Build di API. Terus kalau misalnya tampilannya kayak gini, silakan di enable terlebih dahulu. Terus App Engine Admin API juga di enable terlebih dahulu. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini kenapa tampilnya gini? Karena tadi aku udah bikin rekaman, terus audionya atau suaranya hilang. Nah, ini ada, syukurlah. Jadi, aku nggak bisa nyontohin yang bagian sini. Jadi, untuk App Engine nanti bakal muncul kayak create service kalau nggak salah, atau create application. Itu kalian klik aja tombol create application ya. Habis itu tinggal di next aja, nggak apa-apa, sampai tampilannya kayak gini. Pokoknya nanti kalau kalian belum tampil kayak gini, berarti untuk App Engine-nya belum jadi ya. Jadi, silahkan dibuat dulu yang kayak gini. Aku nggak bisa nyontohin karena aku nggak tahu cara balikinnya, jadi silahkan di create application buat tampilnya kayak gini. Oke, kalau sudah, ini sudah, terus, nah ini kalau ini tinggal cari aja ya di sini. Maksudku nih, misal kayak App Engine gitu. Nah, ini App Engine diklik aja. Nah, tampilnya kayak gini. Ini otomatis aku langsung arah ke sini ya, jadi ke sini. Jadi ya karena udah create itu. Oke, mungkin bisa di-pause dulu, silahkan dicoba. Oke, kalau udah kita bakal masuk ke prakteknya. Nanti kita di sini pakai repo yang ini. Jadi silahkan di clone terlebih dahulu. Nah, clone aku sudah nge-clone ya di sini. Aku kasih nama pertemuan 7 PaaS. Terus hasilnya sebagai berikut. Ini terus tinggal dibuka aja VS Code-nya. Oke, untuk prakteknya kita akan bahas deploy backend terlebih dahulu. Oke, jadi backend yang pertama adalah kita pilih yang ini, yang origin port 5 Docker backend. Nah, kalau kita klik itu, nanti kita masuk ke branch pertemuan 5 Docker backend. Nah, biar file ini nggak hilang, aku bakal bikin atau ngecek out dulu atau bikin branch baru dulu. Nah, di mana aku bikin branch baru, sekalian pindah, berarti git checkout min b, terus aku masuk ke pertemuan 7, karena ini PaaS, jadi PaaS khusus buat backend. Jadi aku kasih nama pertemuan 7 PaaS backend. Aku enter. Oke, sampai sini teman-teman sebenarnya nggak mesti juga bikin branch baru. Kalau misalnya teman-teman buatnya di main, ya udah main aja nggak apa-apa. Nah, sampai sekarang kalau kalian pakai main, baru ikutin praktikum sekarang itu ya. Oke, terus untuk CI/CD-nya kita
satu file, namanya adalah, ini aku namanya cloud-build.yaml. Nah, sebenarnya namanya bebas, tapi di sini aku pakainya cloud-build.yaml aja. Kalau misalnya mau namanya CI/CD.yaml itu boleh juga. Oke, kalau udah, ini isinya apa? Nah, isinya teman-teman bisa lewat Google atau lewat AI gitu ya, buat jalanin atau menghasilkan code build-nya. Tapi di sini aku udah nyiapin. Sini aku ngambil dari angkatan 21, buatannya Mas Rapli. Shout out buat Mas Rapli. Nah, aku bakal copy. Udah aku copy, jadi kita bakal bahas dulu apa sih yang ada di dalam code.yaml-nya. Nah, di dalam code.yaml ini ada step by step yang bakal nanti dijalankan. Ini anggaplah seperti script yang bakal dijalanin oleh bot nanti. Yang pertama ini buat nge-build-nya, ini sama aja kayak Docker kemarin. Jadi kita bakal bikin image-nya terlebih dahulu. Nah, habis itu nanti baru nge-push image-nya ke artifact registry. Ini di sini pakai format gcr.io, tapi nggak apa-apa. Habis itu nanti baru kita apa nih namanya, nge-push gitu ya. Jadi nge-push Google Cloud-nya gitu. Terus habis itu kalian tinggal upload aja si repo-nya gitu ya. Aku kasih nama CI/CD ini deploy untuk backend. Ini untuk nama repo-nya bebas, nama message comment-nya bebas, terus tinggal dipublish. Intinya adalah kalian berhasil upload atau berhasil memperbarui repositorinya gitu. Nah, kalau kita cek lagi di sini, ini muncul PS backend. Nah, kalau di branch ini, kalau belum muncul, berarti tinggal di refresh saja. Ini kalau pakai branch ya. Aduh, pencet. Ini kalau pakai branch. Jadi kalau misal teman-teman pakai nyaman, otomatis ini bakal berubah ya. Commit juga nambah harusnya. Oke, kalau udah, terus kita bakal ke cold build-nya. Nah, kalau teman-teman bingung cara tambah cold build-nya gimana, kembali lagi cari aja cold build di sini. Terus jangan di enter dulu, terus tinggal dipilih aja nih di cloud build-nya. Oke, sampai sini aku bakal stop terlebih dahulu. Aku bakal nge-setup dulu ya, nge-setup dari awal. Jadi nanti biar teman-teman bareng. Oke, aku udah balik lagi, udah kerekam. Oke, ini aku udah setup. Pokoknya ini aku buat sama seperti kalian. Coba aku refresh deh, ini hasilnya apa. Oke, nanti hasilnya kayak gini. Kalau aku balikin ya, dashboardnya seperti ini. Historinya mungkin agak beda. Kenapa gini? Karena tadi aku udah bikin videonya, terus di transportnya hilang, jadi aku bikin lagi. Ini ada percobaan yang tadi. Terus repositorinya ini masih kosong juga. Nah, repository fungsinya di sini adalah buat connect gitu ya. Nanti gimana buat connect-nya, kita bakal bareng-bareng gitu. Jadi intinya di sini masih kosong juga. Terus triggernya masih kosong juga. Nah, trigger ini nanti yang bakal digunakan buat CI/CD. Terus kita masuk ke permission buat beri akses terlebih dahulu. Nah, di permission ini wajib sekali. Jadi setelah kalian masuk ke build, silakan masuk ke permission buat nambahin apa yang boleh dilakukan oleh bot. Jadi dengan service account-nya ini pilih yang kita pilih aja yang compute developer ke service account. Ya pokoknya pilih yang ini aja, yang atas. Habis itu nanti apa yang bakal kita enable, yang pertama ada App Engine, karena nanti kita deployment ke App Engine. Terus artifact ini kalau misalnya kalian gini, silahkan pilih yang compute developer ke server account, terus tinggal di grant permission. Nanti dia bakal otomatis enable. Kalau misalnya gini nggak ada warna birunya ya, atau buttonnya nggak berubah jadi warna biru, jadi kita close aja karena di sini udah enable. Terus artifact registry kita nyalain, karena nanti bakal nge-push ya ke artifact registry, jadi kita kasih free access. Terus cold build-nya, karena itu kita mau buat CI/CD, jadi kita nyalain cold build-nya. Tiga-tiganya nyalain aja nggak apa-apa. Terus sama cloud run, karena nanti buat backend-nya kita upload di cloud run. Ya, ini sudah enable ya, tapi ininya malah nggak ada green permission walaupun kita tambahin sini. Karena tadi sebelumnya udah dikasih akses gitu, jadinya memberi aksesnya itu nggak jadi lagi. Oke, tahap permission udah selesai, kita bakal buat CI/CD-nya. Jadi kita masuk ke triggers. Nah, di triggers ini kita baru tambah create triggersnya. Jadi ketika dia nge-trigger baru lakukan deployment. Nah, terus name-nya silakan dibuat bebas namanya. Mungkin aku bikin namanya pertemuan 7 backend. Nah, di sini teman-teman ngasih nama, kalau pakai underscore itu dilarang ya, tidak boleh nih, ada errornya. Jadi teman-teman bisa pakai strip aja.
kayak gitu. Terus untuk regionnya kita kosong, deskripsinya bebas mau tambahin atau enggak, mungkin bisa buat CI/CD untuk backend Cloud Run, kita juga boleh bebas untuk deskripsinya, gak diisi pun juga nggak apa-apa. Terus eventnya adalah push to branch, jadi ketika nanti kita nge-push ke branch, nanti bakal triggernya aktif gitu. Terus di sini source-nya kita pakai repository first scan, terus repository-nya kita pilih connect to new repository. Terus kita itu tinggal di continue aja pakai yang GitHub tadi ya, kita terus continue. Terus nanti silakan teman-teman beri akses saja kalau belum pernah beri akses ke GitHub, karena udah pernah. Jadi nanti teman-teman langsung aja connect lah seperti biasanya. Terus nanti ini akun teman-teman, terus yang repository itu repo yang mau dikonekin. Nah, karena tadi yang kita push itu ada di Practicum TCC 2025-2026, jadi aku pilih yang ini. Habis itu kita centang aja, habis itu tinggal connect. Setelah connect, habis itu tinggal ditunggu aja sampai dia nge-close atau nge-select. Nah, sampai sini udah berhasil. Nah, terus ini adalah ketika branch di mana yang bakal nge-trigger gitu. Kan tadi push to branch ya. Push to a branch gitu. Nah, di sini branch mana yang bakal nge-trigger gitu. Nah, karena tadi di sini aku bikinnya pertemuan 7 pas backend, berarti nanti di sini aku ngikutin yang pertemuan backend nih, yang ini. Nah, kalau teman-teman nge-pushnya ke main, ya udah berarti ngikutin yang main gitu. Nah, oke, karena nanti aku nge-push selalu ngubah di pas backend, buat khusus backend nanti dia bakal ngerubah. Oke, terus bisa scroll aja ke bawah. Ke bawah. Nah, di sini ada konfigurasi. Ini konfigurasi atau isi script apa sih yang mau dijalanin gitu. Karena kita punya YAML, jadi kita pakai yang di sini. Nah, dan juga di sini yang bakal nge-trigger adalah code build.yaml. Nah, sebenarnya teman-teman di sini ngikutin aja kalau misal di yang kalian bikin tadi itu adalah CI/CD gitu ya. Berarti ya udah di sini ngikutin namanya CI/CD gitu. Pokoknya di sini ngikutin lah. Dan juga ini kan di root ya. Jadi code build-nya di root. Kayak nggak perlu gitu. Misal di ada folder, ya udah berarti folder gini. Gitu. Karena aku bikinnya di root, jadinya kayak gini aja. Oke, terus advance ya, ini tinggal scroll aja ke bawah, pilih service account yang tadi diberi akses, karena diberi aksesnya tadi yang ini, yang aku buat developer, jadi aku selesai, create aja gitu. Oke, terus ketika udah create, nanti kalau mau jalanin triggernya, kalian bisa run aja di sini, klik run. Habis itu nanti tunggu aja sampai branch-nya berubah. Nah, ini branch-nya jadi pertemuan 7 pas backend, terus tinggal di run trigger aja. Nah, nanti dia bakal nge-trigger atau jalanin sekali yang ada di GitHub-nya nih, di GitHub sini. Nah, terus cara mau lihatnya gimana? Kalian bisa ke history. Nah, di sini nanti bakalan jalanin statusnya di sini. Nah, ini sebenarnya udah nyoba ya. Kalau kembali lagi karena tadi ada error, jadi aku ulangin lagi. Kurang lebih untuk jalan pertama itu 1 menit 19 detik. Jadi ditungguin aja buat buat nge-deployment-nya. Terus kalau mau lihat isinya gimana, tinggal klik aja di sini buat call build ya, tadi angkanya atau ID-nya. Terus teman-teman bisa aja scroll ke bawah buat ngelihat botnya itu sedang ngapain sih gitu. Nah, sini bisa kelihatan sedang sampai nih already image ya, image udah berhasil dibuat. Nah, kalau mau diubah-ubah ya, mau plans juga boleh biar nggak terlalu panjang ke kanan, itu juga bisa. Oke, di sini kita dapat masalah di sini, katanya dapat error. Nah, dapat error di sini. Nah, kalau ada error itu nggak perlu khawatir. Jadi teman-teman juga bisa lihat logs-nya atau historinya ya. Kenapa kok error? Nah, teman-teman bisa lihat ke sini ke logs-nya. Jadi kalau error ya, pokoknya perhatikan buka logs-nya. Kalau ada logs-nya silakan dibaca dulu logs-nya, errornya apa, nanti baru kita solve gitu. Nah, kalau di sini kita lihat katanya di sini ada tulisan news class error koneksinya. Nah, kalau error koneksinya berarti kita balik ke codingannya kita, berarti kan ada salah di bagian data environment ya, atau IP-nya, karena IP-nya nggak jalan gitu kan. Kan tadi masalah di connection gitu. Nah, sedangkan aku jalanin DNS-nya itu adalah IP-nya ini, external IP-nya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini adalah nih, rupanya IP-nya beda, jadi kita harus update si DB host-nya. Oke. Nah, terus kita baru bakal perbarui lagi. Aku pakai
bantuan yang ada di VS Code, jadi nggak perlu pakai terminal. Close aja, kita tulis ini berarti update db host update IP gitu ya. Terus tinggal di commit, terus di sync lagi atau di push lagi ke GitHub-nya. Tinggal ditunggu aja. Nah, ini udah berhasil nge-push. Nah, kalau udah berhasil nge-push, nanti kalau kalian buka Coldplay-nya di bagian history, nanti dia bakal otomatis nge-deployment karena kita udah setting triggernya di sini. Jadi ketika di push, otomatis triggernya bakal jalan, terus dia bakal nge-deploy sendiri gitu. Dan juga kalau kalian buka di GitHub-nya, pas ke branch-nya, nah di sini juga ada tambahan, nah ada warna oranye pending. Nah kalau pending ini artinya sedang deployment ya, CI/CD-nya jalan. Nanti kalau udah warna hijau, berarti deployment-nya udah berhasil. Nah kalau mau lihat lagi seperti biasa, kita klik aja di sini buat lihat sampai mana sih berhasilnya gitu ya, atau dijalankan si botnya lagi jalan sampai mana. Nah sampai sini katanya setting sampai sini udah di tahap 3. Nah ini dia, katanya udah berhasil di down. Terus ini kenapa nggak buka? Nah itu dia. Terus di bagian bawah sini, nah ini adalah service URL atau URL yang bakal kita pakai nantinya buat diintegrasi ke front end-nya. Kalau kita klik di sini, nah ini muncul hello world. Ini udah sesuai yang ada di backend di sini. Nah seharusnya ini service kita atau service backend kita udah berhasil dijalankan atau di deployment gitu. Mungkin ini bisa disimpan dulu aja, mungkin aku taruh sini ya, nggak usah ding. Oke, mungkin kita biarin aja di tab baru, nanti karena kita nanti pakai ya di front end ya. Oke, ini aku close. Kayak Cloud Run ya, kalau kalian buka Cloud Run terus customer service, ini juga udah berhasil nambah di sini, karena otomatis gitu, dijalankan sama si botnya ya, atau robotnya. Gitu, berarti untuk backend udah berhasil, kita bakal masuk ke front end ya. Oke. Untuk front end ya, nanti kita pakai yang ini, yang pertama 5 front end. Berarti kita balik ke sini ke apa nih, repo-nya. Terus kita pilih dulu di bagian sini, pencet. Nah, kita bakal pilih yang di sini. Terus masuk ke origin pertama 5 front end, mana nih? Docker front end. Nah, terus untuk kodenya kayak gini. Oke. Nah, untuk sini kita nggak perlu npm install, karena nanti kita langsung nge-deployment aja. Oke. Sampai sini, kalau kembali lagi ya, kalau teman-teman pakai reponya di branchman, ya udah berarti branchman gitu. Nah karena ini aku mau copy dulu ya branchnya, jadi aku bikin gini, pertemuan 7 PS frontend. Kenapa aku bikin dulu? Karena biar lebih rapi dan biar ada dokumentasinya. Oke, sampai sini kalau yang udah sama, mungkin demand ya udah demand, kita bakal bareng-bareng sampai sini. Oke. Kita mulai. Untuk frontend-nya itu butuh 2 file ya. File yang pertama itu adalah namanya app.yml. Terus yang kedua itu build.yml buat CI/CD-nya. Nah, untuk isinya apa? Untuk isinya sama aja kayak sebelumnya. Kalau mau lewat AI buat ngejar boleh, tapi udah disiapin juga. Ini juga dari Mas Rapli. Bentar ya. Makanya kendala sedikit. Oke, untuk app.yml untuk isinya sebagai berikut. Nah, untuk isinya gini. Jadi ada dua bersinti yang lebih tepatnya. Yang intinya kalau ini misal mau dihapus nggak apa-apa. Ini juga dapat dari AI katanya biar lebih hemat buat testing. Walaupun nggak ada testingnya jadi nggak apa-apa. Oke, aku bahas dulu untuk app.yml-nya. Baris pertama adalah runtime. Ini adalah mesinnya. Karena ini dijalankan React. React itu dijalan di Node.js. Jadi aku engine ya atau sistemnya pakai Node.js. Jadi misal teman-teman buat aplikasi pakainya Django kan dari Python ya, atau Spring Boot itu Java kalau nggak salah, itu tinggal disamain aja di sini. Terus service-nya ini adalah nama service-nya sebenarnya. Cuman kalau teman-teman baru pertama kali bikin itu pakai default aja. Jadi mungkin ngikutin video ini pakainya default, nanti kalau ada tugas 2 ya udah berarti diganti aja namanya tugas 2 kayak gitu. Nanti bakal service-nya namanya tugas 2 gitu. Oke, itu untuk app.yml. Sekarang kita masuk ke code.yml. Isinya itu sama aja. Jadi ini buat jalanin CI/CD-nya. Otomatis ada step sama argumennya. Nah, di sini name-nya adalah sebagai berikut. Jadi ini buat nge-build-nya. Terus di sini adalah terminalnya yang bakal dijalinin oleh si
robotnya gitu. Nah, kalau app.yml sama cloudbuild-nya udah berhasil dibuat, udah kita lanjutnya adalah buat deployment atau push ke repositorinya. Aku kasih nama kuncinya CI/CD ini deploy untuk frontend. Kemudian lagi untuk message-nya bebas, terus kita publish branch ke teman 7 ps.frontend. Oke, sudah berhasil nge-push. Kalau mau cross check lagi, kita di sini bisa cek terlebih dahulu ya, di refresh. Nah, ini udah sukses. Ini yang backend ya, yang backend sudah centang, berarti udah berhasil ke deployment. Terus ini juga ada front end, berarti berhasil tampil lah buat front end-nya. Ini juga udah ada app.yml sama sudah ada cloudbuild.yml ya. Oke, berarti sudah berhasil. Next-nya adalah kita akan melakukan setup triggernya terlebih dahulu. Nah, jadi triggernya tinggal di siapin aja, berarti tinggal create trigger lagi. Namanya bebas, karena ini pertemuan 7 khusus buat front end, jadi aku kasih front end. Terus deskripsinya bebas, aku pakai CI/CD untuk deploy app engine gitu, bebas. Deskripsinya mau diisi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Eventnya sama, push to branch. Source-nya juga, repositorinya dipilih. Nah, ini karena udah di connect-in ya sebelumnya, jadi tinggal dipilih aja. Terus branch yang mau dipilih yang mana. Kalau mau lihat semuanya tinggal dihapus dulu semuanya. Scroll ke bawah, ada yang front end, tambahin front end. Terus ini script yang bakal jalan adalah cloudbuild.yml, sudah berhasil. Terus nanti kalau misal teman-teman ada yang pakai variable, tinggal ditambah aja variabelnya di sini. Terus ini dijalanin pakai developer, ya pakai akun itu ya, maksudnya buat mana yang diberi akses itu. Terus kita bakal nge-run lagi buat jalanin si triggernya. Terus tinggal run trigger. Nah, nanti dia bakal masuk ke history buat jalanin. Nah, di sini ada tulisan pending ya, nanti tinggal ditungguin aja. Jadi nanti teman-teman kalau misal barengan ya, bareng-bareng buat nge-deployment atau di cloudbuild bareng-bareng, nanti bakal tertimpa ya. Jadi nungguin yang pertama kali nge-deploy yang bakal dijalanin gitu. Misal kalian punya 4 anggota, masing-masing barengan gitu, nanti bakal siapa yang pertama kali nge-deployment dia yang bakal jalanin terlebih dahulu. Terus kalau mau lihat isinya seperti biasa, pencet lagi buat ngelihat logs-nya atau build summary-nya yang sedang dilakukan oleh robotnya. Oke. Terus bahas sedikit di sini. Jadi app.yml ini khusus buat app engine-nya, kalau cloudbuild-nya berarti buat cloudbuild-nya. Oke, kita tinggal tunggu aja, kurang lebih ini 2-4 menit tergantung bobot atau beratnya yang kalian buat. Jadi kita tunggu aja. Mungkin bakal aku pause dulu aja. Nanti kalau udah jadi aku bakal balikin lagi ke sini. Oke, kembali lagi, ini udah berhasil ya buat development app engine ya. Di sini tadi 3 menit 26 detik buat total berhasilnya. Terus gimana cara lihat link ya? Di linknya di sini ya, yang deploy service. Kalau kita klik, nanti bakal ngarah ke front end-nya menggunakan development app engine gitu. Nah, ini buat hasilnya. Terus di sini kita lihat katanya bad gateway. Kenapa ya kita bad gateway? Wait. Oh, oke. Ini bad gateway nggak apa-apa. Coba kita lihat dulu di app engine di bagian service. Nah, harusnya udah berhasil nambah di sini. Ini one version. Kalau kalian klik di sini nanti bakal ngarah ke asisten tes yang kita atau ke aplikasinya. Ini error kenapa nggak tahu, mungkin karena lagi disiapin ya. Terus jadi mulai ke sini. Nah, di sini error ya. Kenapa error? Karena kalau kalian buka inspect terus console, nah jadi katanya reviews, dan di mana di sini itu masih localhost 5000. Sedangkan kan kita udah punya backendnya ya di sini. Nah, udah kita berarti tinggal ganti aja si API-nya. Tadi balik lagi ke kodenya ya, VS Code-nya, ke source, terus ke utils. Nah, sini tinggal base code-nya kita ganti, paste, terus udah deh, kita tinggal push lagi aja gitu, karena kan sudah CI/CD ya, jadi gak perlu manual, cukup nge-push nanti si otomatis update. Jadi kita bisa update, barbarui base URL.
terus tinggal di commit, terus tinggal di push atau di sync sama yang di GitHub-nya. Nah, ini tinggal ditunggu aja, udah berhasil, otomatis nanti di cold build di history dia bakal nge-build ulang. Terus kalau kita cek di di repositorinya, terus di bagian front end, kalau aku refresh di sini, nah di sini ada muncul pending ya, dimana lagi proses CI/CD atau deployment ya. Jadi tinggal ditunggu aja. Nah, ini lagi nunggu, terus tinggal diklik aja di sini kalau melihat baris-barisnya ya, history apa yang sedang dilakukan oleh botnya. Kalau kita scroll di sini, lagi download. Oke, berarti seperti biasa kita bakal nunggu sampai selesai baru bakal ku balikin ke videonya gitu ya. Jadi ku pause dulu. Oke, udah berhasil untuk deploymentnya. Ini ada 4 menit ya buat App Engine. Terus ini kodenya sama aja kayak yang di atas. Ini App Engine sama gini. Jadi kalau misal teman-teman tadi pertama kan bikinnya default ya, pertama kali ngikutin. Terus nanti kalau misal di app.yml-nya ganti, nanti nama service-nya ganti. Tapi karena ini masih awal ya, baru banget bikin service, jadi pengennya default. Terus kalau misal diklik lagi, nanti maksudnya ke React sini sama aja sebenarnya. Terus ini tinggal di refresh saja. Ini malah dua-duaan ya. Di refresh saja, pokoknya di refresh. Karena kan tadi buat base URL-nya udah diganti ya. Nah, kita tunggu aja. Ini udah connect, udah rekam ya. Setengah jam. Ini buat backendnya, ini service apa aja udah masuk. Terus ini lagi nunggu buat koneksinya. Kalau belum nampil, buka lagi ke konsol, kita lihat nggak ada error. Nah, ini juga udah berhasil ya buat nampilin datanya. Nah, data ini itu tuh berasal dari backend yang sini. Nah, backend yang sini itu tuh berasal dari database yang ada di Compute Engine gitu. Oke, berarti untuk praktikumnya ya, lebih untuk CI/CD dan deployment App Engine dan code run itu udah berhasil dilaksanakan. Terus ini untuk code run per hit API-nya itu memakan biaya. Tapi kalau kalian pakai free trial itu nggak apa-apa, dan kalau misal makanya masih batas umum itu juga nggak apa-apa. Jadi kalian nggak perlu takut terhadap uang gitu ya. Oke, jadi aku bakal nge-recap lagi apa sih yang udah kita lakuin gitu ya. Tadi kita udah ngelakuin development backend sama frontend, dimana backend itu pakai Cloud Run dan yang frontend itu pakai App Engine. Itu juga dibantu juga pakai Cloud Build buat CI/CD-nya. Nah, untuk CI/CD-nya adalah pertama-tama permisinya diaktifin, jangan lupa, dimana kita aktifin App Engine, Artifact Registry, Cloud Build-nya ada 3, sama Cloud Run gitu. Terus masuk ke trigger untuk memberikan apa yang bakal kita lakukan atau bot ini lakukan untuk menjalankan CI/CD-nya. Terus tinggal klik trigger aja, bikin namanya bebas, deskripsi opsional atau sunnah ya bebas gitu ya. Terus resource-nya ngambil dari repository GitHub. Terus branch-nya apa yang kalau mau di-push ke situ baru jalanin triggernya. Terus kita pilih YAML-nya ya, atau file code build YAML buat menjalankan script-nya. Terus sama akun mana yang mau diberi akses ya, yang diberi akses di permission gitu. Terus untuk backend nanti bakal otomatis jalan ke Cloud Run, nanti bakal hasilnya bakal dapat URL-nya, yang dimana URL ini bakal digunakan di front-end-nya. Terus kalau front-end nanti bakal jalan di App Engine, terus udah deh kayak gitu. Oke, sekarang kita waktunya penghapusan ya. Mungkin teman-teman biar nggak boros atau gimana itu pengen keamanan, dihapuskan ya gampang aja, tinggal dicentang, terus tinggal nanti di delete gitu ya. Ini kayak masih nyangkut. Ya pokoknya nanti tinggal di delete aja. Terus triggernya kalau mau di delete tinggal titik 3 di sini, terus tinggal di disable atau di delete ya, tinggal di delete aja. Disable biar nggak otomatis jalan. Jadi kalau ketika ada di push di sini nanti bakal otomatis jalan gitu. Nah, itu sama yang di history, kalau misal teman-teman mau hapus history di sini, jujur aja ini nggak bisa dihapus ya. Jadi dibiarin aja nggak apa-apa kok, karena ini nggak terlalu memakan juga. Cuman nggak rapi aja, tapi is okay gitulah. Pokoknya nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja pertemuan ke-7 ini, materi CI/CD atau PAS ya, lebih khususnya. Jadi mungkin itu aja dari aku, asisten 2025-2026 ya, pokoknya asisten TCC. Mungkin itu aja materinya, semoga kalian paham dan
Semoga kalian paham, semoga kalian lakukan gitu ya, biar lebih paham juga. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya jika ada. Bye bye guys.